Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat. Baiklah, di sini saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 dari kelas Akuntansi Syariah kelas 3C akan membahas tentang materi keempat. Yang pertama, baiklah, saya akan membahasnya. Yang pertama, rencana. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka pencapaiannya. Surah yang terkandung dalam perencanaan adalah surah Al-Anfal. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma yunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tukhlamun. Maknanya, isi kandungan dari surah Al-Anfal ayat 60 adalah kepada kaum muslimin agar mempersiapkan pasukan sebaik-baiknya. Pasukan militer muslim harus kuat agar musuh merasa getar dan tidak jadi melakukan penyerangan terhadap kaum muslim. Dalam rangka memperkuat pasukan ini, kaum muslimin harus menyumbangkan apa saja yang mereka mampu demi terbentuknya pasukan Islam yang tangguh. Yang nomor 2, rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk untuk dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk menyumbangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem kelolaannya diambil secara sistematis, artinya dalam bentuk ketuk palu yang dilakukan. Hal itu telah mendapat persetujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Soal selanjutnya, pertanyaannya, siapa ya target konsumen Anda? Haruskah bisa dijawab dengan cepat? Ini kaitan dengan ketika Anda sering menyusun strategi marketing, baik saat membuat bullet atau rencana. Yang kedua, buat tujuan akhir. Setelah kita melakukan poin pertama, langkah berikutnya adalah membuat tujuan marketing. Yang selanjutnya, menentukan kanal pemasaran yang sesuai. Yang selanjutnya, bentuk tim. Banyak yang pro dan kontrak dalam outsource, namun ini semua tergantung dari prinsip yang dianut masing-masing founder. Yang selanjutnya adalah buat budget marketing. Setelah keempat poin yang tadi saya sebutkan telah diselesaikan, artinya kita sudah bisa memperkirakan berapa budget untuk marketing yang dibutuhkan. Yang nomor selanjutnya adalah kekuasaan, meliputi kemaksimalan internal, sumber daya alam, dan faktor situasi positif yang dapat membantu perusahaan pencapaian tujuan dan melayani pelangganan. Setelah itu saya akan menjelaskan yang B, kelemahan atau weakness, meliputi keterbatasan internasional dan faktor situasi negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang selanjutnya ada peluang, merupakan faktor atau tren yang menguntungkan dari lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya ancaman,
merupakan faktor dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas nomor 5, yaitu kekuatan, meliputi kemampuan internal, sumber daya alam, dan faktor situasi nasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dan melayani pelanggan. Yang kelemahan, meliputi keterbatasan internasional dan faktor situasi nasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang merupakan faktor atau tren yang menguntungkan dari lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ancaman merupakan faktor dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Yang selanjutnya nomor 6 adalah ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kenalilah pelanggan Anda. Pelanggan adalah raja. Yang kedua adalah pilih lokasi yang strategis. Yang ketiga menggunakan internet marketing. Yang keempat ada lakukanlah promosi dalam rangka pengenalan produk, bisa jadi dilakukan secara aktif dan continue. Yang selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan pelanggan di era teknologi sekarang ini. Yang nomor selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara kita mempromosikan jualan. Saya akan lebih banyak dikenal dan dilihat agar banyak supaya yang membeli barang dagangan kita. Setelah itu saya akan juga harus ramah kepada pelanggan, karena pelanggan adalah raja, dan juga harus memberikan barang yang berkualitas dan jangan abal-abal. Yang nomor 8 adalah membuat brand yang kuat. Branding merupakan salah satu hal krusial yang perlu Anda bangun. Yang selanjutnya membuat logo yang menarik agar menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya menulis konten sebagai strategi marketing. Yang nomor 9 adalah mengingat bahwa tujuan dari pemasaran ini sangat dibutuhkan untuk mengiringi kemajuan. Salah satunya ditentukan dari kemampuan perusahaan menghadapi berbagai perubahan sosial, di mana press release ini tidak hanya berfungsi menarik perhatian publik, tetapi juga menggerakkan mereka yang melibatkan pada media untuk datang. Oleh sebab itu, dalam pemberitaan yang dikeluarkan perusahaan kerap memantau dan mengelompokkan berita untuk melihat kemungkinan penciptaan brand melalui isu-isu dari pemuatan pemberitaan yang ada. Yang selanjutnya nomor 10, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3 dan menjelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul jinzili wa ma uhilla li khairillahi bihi wal munjafi janiqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalal lasabuhu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fisq. Al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman durra fi makhmadatin khairatu tajanifin islim fa innallaha ghafurur rahim. Isi kandungan Al-Maidah ayat 3 yaitu dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi.
serta menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dan seperti untuk berhala dan mengadu nasib kepada berhala. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 143, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj minad dha'ni itsnaini wa minal ma'ri itsnain. Kul azzakaraini harrama amil munsamaini amastamalat alaihi arhamul ansayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Maksud dari isi kandungan dari surah ini adalah menjelaskan tentang Allah, bahwa ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan atau 4 ekor hewan ternak. Baiklah, saya akan menjawab nomor 12. Ketika pembeli menyukai produk kita dan menggunakannya dengan baik sehingga konsumen tidak menyesali membeli produk kita dan akan kembali lagi untuk membeli produk tersebut. Nomor 13, yang pertama ada awet dan tahan lama, perawatan yang mudah, dan tentu saja dengan murah. Nomor 14 ada ya core benefit, yaitu manfaat dasar dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua ada basic produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk. Yang ketiga expected produk, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh pembeli. Yang keempat ada augmented produk, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Yang selanjutnya potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang. Nomor 15 adalah perintah bertakwa, bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat muslim yang berada di mana saja tanpa kecuali. Seorang hamba selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan sebesar benarnya takwa. Takwa merupakan tujuan manusia diciptakan Allah, yaitu beribadah dan menyembah Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Baiklah, saya akan membacakan surah nomor 16. Saya akan membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan menjelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idzal talu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Isi kandungannya adalah celakalah bagi orang-orang yang curang menerima takaran yang lain dengan minta dicukupkan. Apabila mereka menakar atau menimbangnya dengan curang, maka mereka akan mendapat ganjarannya di neraka atau di akhirat. Selanjutnya saya akan membahas nomor 17. Saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 116. Nomor 18 Al-Mu'minun ayat 51. Saya akan menjadikan satu saja ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba bahaza halalu wa haza haramul linaftaru 'alallahil kazib. Innal ladzina yaqtaruna 'alallahil 'aziba la yuflihun. Isi kandungannya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Itu adalah kebohongan yang sangat besar. Selanjutnya surah Al-Mu'minun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitum. Kamu pasti mati. Selanjutnya nomor 19, yaitu barang yang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Yang kedua, barang tahan lama merupakan barang berwujud yang tidak bisa bertahan dengan banyak pemakaian. Nomor 20, bauran produk adalah semua lini produk atau kumpulan produk dan barang yang akan dijual. Yang pertama ada bauran lebar, beberapa banyak macam lini produk. Lebar bauran, yang kedua ada panjangnya, jumlah unit produk dalam bauran. Yang C, kedalaman, yaitu beberapa banyak varian yang ditawarkan masing produk dalam lini. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.